Jika tujuan pendidikan adalah untuk mencetak generasi emas atau generasi penerus bangsa, maka tentu tujuan mereka belajar dalam suatu lembaga pendidikan itu adalah mencari ilmu, merebut prestasi, atau mencari prestasi yang tentunya untuk masa depan yang lebih baik. Namun ternyata tidak begitu bagi sebagian oknum, ya, sebagian oknum pelajar. Mereka sekolah, mereka mengenyam pendidikan di suatu lembaga tidak untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari prestasi, tapi yang mereka cari adalah laki-laki ataupun perempuan. Bahkan mereka sampai berantem karena hanya gara-gara laki-laki atau perempuan, ya. Ini topik yang cukup seksi, ya, untuk dibahas, ya, untuk dibahas. Namun sebelum kita lanjut, saya mengajak kita semua untuk seruput dulu kopinya. Iya, baik. Sebelum lanjut saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 untuk kita semua, terutama untuk pemirsa channel YouTube Gusti Ganggar. Baik. Media sosial di seputaran Manggarai Raya ini, khususnya media sosial Facebook, ya, akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja, ya, karena ada saja beberapa kejadian yang cukup viral, ya, cukup viral dan menurut saya itu sangat tidak bernilai positif, ya, untuk kehidupan sosial masyarakat Manggarai. Nah, kemarin ini ada satu kejadian, ya, saya juga hanya lihat video-video yang beredar bahwa dalam video itu ada beberapa oknum, ya, oknum yang boleh saya katakan mereka statusnya siswa, ya, masih siswa atau masih statusnya pelajar. Ya, mereka sedang berantem, bahkan dalam statementnya mereka itu kurang lebih mereka sedang merebut pacar atau laki-laki, ya. Bahkan mereka sampai berantem, bahkan ada yang menangis, ya. Bahkan juga selain itu mereka juga saya dengar itu mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang sangat tidak sopan, ya, yang sangat tidak beretika, ya, sebagai orang Manggarai. Gue kau tombon om, biar malah tak taruh kan. Taruh, posisi rola aku kita juga om. Terima baik, taruh. Nika kami masalah kok. Ini gue jelas kau lawan ni aku talent teman. Nika tapi kami main sosial we. Hawe lawe. Main. Jadi ini hal yang tentu butuh perhatian dari semua pihak, ya, dari semua pihak. Jika anak-anak atau siswa itu tinggal bersama orang tuanya di rumah, ya, ini mungkin baik, ya. Ya, kalau dia sedang sekolah dan sekolahnya itu dekat dengan rumah orang tuanya, ya, mungkin hal-hal seperti ini mungkin tidak akan terjadi, ya, kalau dia tinggal dekat dengan orang tuanya, karena selalu diawasi oleh kedua orang tuanya. Namun bagaimana dengan anak-anak yang mengenyam pendidikan di tempat lain yang jauh dari rumah dan mereka tentu akan tinggal di dekat sekolahnya seperti di kos-kosan. Nah, seperti kejadian kemarin itu kan di Ruteng itu. Yang walaupun saya belum memperoleh informasi saat ini soal identitas mereka, kemudian asal-usul mereka dari mana, ya. Tetapi dalam kasus ini, dalam hal-hal yang sedang viral ini, tentu butuh kehadiran dari beberapa pihak atau unsur terkait, ya. Pada poin yang pertama saya ingin menyampaikan begini. Jika di rumah mereka diawasi oleh orang tua, ya, lalu bagaimana kalau misalnya mereka jauh? Nah, ini yang perlu disampaikan, ya, ini yang perlu kita carikan solusinya. Jika di sekolah, tentu tugas guru itu adalah memberikan pelajaran, ya, memberikan ilmu, ya, dan mendidik atau mengajar mereka agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Ya, tentu kembali kepada tujuan tadi adalah mereka ingin mencetak generasi-generasi emas bangsa, ya,
itu di sekolah, itu tentu dalam pengawasan sekolah jika dalam saat jam pelajaran. Namun di luar itu, ketika siswa-siswa ini bukan atau tidak lagi berada di lingkungan sekolah atau berada di luar lingkungan sekolah di bukan jam pelajaran atau di tempat tinggal masing-masing. Nah, ini yang perlu kita diskusi, ya. Solusi apa yang harus dibuat? Saya pribadi sebagai pegiat atau pelaku media sosial, harapan saya begini. Khususnya di seputaran Kota Ruteng itu kan banyak kos-kosan yang ditinggal oleh siswa-siswa yang dari kampung, dari mana sajalah, yang tinggal di Ruteng karena mereka mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga sekolah, baik SMP ataupun SMA, SMK yang ada di Ruteng. Ya, tentu mereka memilih, ada yang tinggal di kos, ada yang tinggal di asrama. Nah, terkait mereka-mereka yang tinggal di kos ini, jadi menurut saya bahwa kehadiran pemerintah setempat itu, ya mulai dari kelurahan, mulai dari RT, ini penting untuk menjadi perhatian bersama, ya. Karena bagaimanapun segala situasi dan kondisi dalam suatu wilayah itu yang lebih tahu itu adalah RT, RW dan juga lurah ataupun desa, ya. Mereka yang lebih tahu, sehingga untuk itu menurut saya bahwa untuk mengantisipasi sebagai langkah preventif, maka perlu ada pengontrolan atau pengawasan dari pemerintah setempat untuk kos-kos yang ada di sekitar Kota Ruteng atau dimanapun, ya, khususnya di Manggarai Raya ini. Jadi saya perlu berbagi sedikit terkait pengalamannya, terkait pengalaman soal pengawasan, ya, soal pengawasan. Saya di Bali dulu kurang lebih 7 tahun, ya, kurang lebih 7 tahun. Jadi di sana itu jangankan siswa, ya, jangankan siswa atau pelajar, pengawasan ketat itu intinya dilakukan di setiap kos-kos, siapapun yang tinggal di kos-kosan itu, ya. Jadi banyak yang diawasi itu adalah, banyak yang dikontrol itu adalah terkait penggunaan minuman keras, banyaklah. Karena begitu banyak kejadian-kejadian yang notabene terjadi di tempat kos-kosan seperti itu. Nah, dalam hal ini itu mulai dari desa adat, itu kalau di Bali, ya, juga pemerintah desanya itu selalu mengawasi dan mengontrol, ya, lokasi atau tempat-tempat kosan seperti itu. Sehingga menurut saya kita juga perlu adopsi cara-cara di Bali untuk bisa dilakukan di Manggarai ini, terutama di seputaran Kota Ruteng, ya, karena di situ adalah tempat berkumpul banyak orang dari kampung datang dan tinggal di Ruteng, seperti siswa-siswa yang sedang belajar mengenyam pendidikan di beberapa lembaga di sekitar Kota Ruteng, sehingga tentu banyak yang tinggal di kos-kosan seperti itu. Sehingga pemerintah harus hadir untuk mengawasi, mengontrol bagaimana sebagai solusi untuk meminimalisir atau mengantisipasi sebagai langkah pencegahan, langkah preventif agar hal-hal seperti ini tidak terjadi, ya. Kemudian selain itu juga, selain pemerintah, ya, saya berharap juga tokoh-tokoh agama ini sepertinya saat ini sangat perlu untuk hadir memberikan solusi, ya, memberikan solusi untuk mengatasi hal-hal yang tidak bermoral seperti ini, hal-hal yang tidak beretika seperti ini, apalagi dilakukan oleh siswa-siswa yang merupakan pelajar masih SMA lah, ya, masih SMA. Jadi sehingga perlu kehadiran dari tokoh agama yang tentunya untuk memberikan pencerahan, memberikan motivasi, intinya bagaimana pendampingan atau bagaimana bentuk perhatian dari tokoh-tokoh agama untuk kita semua yang ada di Kabupaten Manggarai ini, terutama siswa-siswa yang sedang duduk di bangku sekolah, ya. Namun pemirsa, di balik semua itu, harapan terkait kehadiran dari pihak-pihak eksternal tadi seperti guru, kemudian pemerintah, kemudian juga tokoh agama tadi, tentu dari internal pribadi juga itu
tergantung kesadaran ya. Bagaimanapun kalaupun pengawasannya seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi, kalaupun pemerintah hadir, tokoh agama hadir di setiap lembaga untuk memberikan pencerahan atau pendidikan yang baik ya, motivasi yang baik untuk siswa-siswa yang sedang mengenyam pendidikan. Namun kalau setiap pribadi itu tidak memiliki kesadaran, ya sama saja ya, sama saja. Namun tentu itu sebagai harapan tadi. Nah, soal bagaimana kesadaran pribadi itu ya, itu urusan pribadi masing-masing. Namun saya mengajak kepada generasi muda Manggarai Raya ini ya, generasi muda Manggarai Raya, khususnya siswa-siswa atau pelajar yang masih mengenyam pendidikan mulai dari SMP hingga SMA atau SMK. Ayo, jika Anda tujuannya datang ke sekolah ya, jauh dari orang tua itu untuk mencari ilmu ya, untuk mendapatkan ilmu, maka kejarlah ilmu itu ya. Belajarlah dengan baik ya, untuk mempersiapkan tantangan-tantangan di masa depan ya, tantangan-tantangan di masa depan. Karena 10-20 tahun lagi itu tantangannya tentu semakin luar biasa, terutama dalam bidang pendidikan ya. Kita melamar suatu pekerjaan itu tentu ya butuh yang namanya ijazah ya, butuh yang namanya pendidikan. Ya mungkin 10 atau 20 tahun lagi ijazah SMA sudah tidak dipakai lagi. Nah, mungkin yang dipakai standar itu perguruan tinggi ya. Jadi ijazah S1, D3 seperti itu. Sehingga yang diharapkan adalah persiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu di tahun-tahun atau di waktu yang akan datang. Sehingga belajarlah dengan baik ya, hindari tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain, terutama kedua orang tua ya. Kemudian saya juga mengajak kepada generasi muda Manggarai Raya, khususnya siswa-siswa atau pelajar yang masih mengenyam pendidikan, agar gunakan media sosial dengan baik ya, manfaatkan media sosial dengan baik sesuai dengan tujuannya ya. Jadi kalau tujuannya untuk berinteraksi hal-hal yang positif ya, jadi kita manfaatkan ini dengan baik ya. Jadi kita manfaatkan ini dengan baik. Kemudian terakhir yang perlu saya sampaikan juga begini. Jadi untuk siswa, karena saya pribadi juga sudah pernah mengalami hal serupa sebagai siswa ya. Jadi artinya saya ex siswa seperti kalian juga, belajar di sekolah seperti itu. Jadi yang perlu diingat itu adalah kedua orang tua kita di kampung ya, terutama adik-adik saya yang mungkin jauh dari kampungnya ya, jauh dari Kota Ruteng ya. Ingat orang tua kita ya, bersusah payah, bekerja, berjuang hanya untuk demi masa depan anak-anaknya ya. Termasuk mungkin Anda yang saat ini sedang belajar, sedang mengenyam pendidikan ya. Ingat, perjuangan mereka tidak lain adalah agar masa depan anaknya jauh lebih baik ya. Ingat lagi bahwa tantangan ke depannya itu jauh lebih besar lagi, terutama persaingan-persaingan di dunia kerja ya, di dunia kerja. Sehingga hargailah upaya, hargailah proses yang sedang diperjuangkan oleh orang tua untuk mencari ilmu, untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan ya. Jadi itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Saya sampaikan hal ini karena saya juga sebagai pelaku atau pegiat media sosial ya, aktif di media sosial. Tentu adanya hal-hal atau kejadian viral seperti ini sangat mengganggu ya, sangat tidak bernilai ya. Sehingga diharapkan juga bagi kita yang aktif di media sosial agar tidak perlulah bagikan hal-hal seperti ini, biarkan jadi konsumsi pribadi saja. Karena media sosial ini sangat terbuka ya.
Jadi ini dampaknya sangat luar biasa. Dalam hitungan menit saja orang sudah tahu bagaimana hal-hal seperti yang telah dibagikan kemarin itu menjadi viral, ya. Dan tentu ada banyak dampak negatifnya di situ. Sehingga itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, belajarlah dengan giat, kejarlah ilmu itu, raihlah prestasi, karena itu yang dikejar, yang direbut itu adalah prestasi dan ilmu, ya. Bukan yang direbut itu adalah laki-laki ataupun perempuan. Karena tujuan ke sekolah itu utamanya mencari ilmu. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.